Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat Putra Nusa Afi, mari kita belajar bersama-sama. Ini kemarin untuk bagian power dari speaker aktif Polytron sudah normal. Sudah saya coba berjam-jam, tetap bagus suaranya, tidak mati. Kemudian saat sekarang ini kita akan mencoba untuk bagian power supply nya. Kita cek dulu untuk bagian power supply. Ini kemarin yang sudah saya cek adalah untuk sekringnya kemarin bagus, kabel AC nya juga bagus. Ini yang hitam dan merah yang agak besar. Kemudian diodenya sekarang ini kita cek, tapi kelihatannya juga bagus karena kemarin langsung tak tancapkan, tidak jeblek. Ini sekarang yang anode kita cek itu jarum bergerak, kemudian yang sebelah ini juga jarum bergerak. Kemudian kita balik, merah kasihkan di anode, tidak bergerak berarti diodanya bagus. Sekarang untuk bagian sebelah sini dioda D519 dan 518. Ini untuk katodanya kita letakkan di sini, bagus, bergerak bagus, normal seperti biasa. Sekarang kita balik yang hitam di katode, tidak bergerak berarti bagus, dioda semuanya bagus. Kemudian elko nya kita pakai, ini naikkan skalanya ke 100 untuk elko. Sekarang kita balik, kita isi dulu, kemudian kita balik. Elko bagus, tadi kita isi kemudian kita balik, isi kemudian kembali, berarti untuk bagian primernya saya pastikan bagus. Kemudian untuk yang menuju ke FET ini ya, kan positif negatif, kita balik, tidak konslet. Sekarang dengan yang ini, oh ini kita pakai tali 1 sebelah sini, kemudian ini kita balik, dipastikan tidak konslet. Kemudian untuk outputnya ini menggunakan 4 buah dioda, ini satu di paralel untuk dioda, yang keluarnya adalah negatif. Ini menuju ke mana ini? Oh ini positif, ini keluarnya positif katode. Ini sobat-sobatku, ini positif, ini negatif untuk elko nya. Kemudian yang sebelahnya, sebelah sini untuk output negatif, ini output negatif, ini output positif. Sekarang untuk mencoba keluarnya dari trafo ferit ini, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya nanti ini melonjak sampai puluhan volt, nanti bisa merusak lagi bagian power.
Ini bagian outputnya, ini kita lepas dulu untuk yang menuju ke power ini kita lepas. Ini untuk yang bagian negatif jumper ini kita lepas J507, sama yang bagian ini yang bagian positif ini kita lepas, yaitu J508. Sekarang kita gunakan solder untuk melepas kedua jumper ini. Jumperannya kita lepaskan. Kemudian saya cek lagi, ini ada kabel yang menghubung ke AC atau primer. Ternyata lah ketahuan. Ternyata ini digunakan untuk memberikan tegangan 5 volt bagian sana, tone control MP3. Jadi ini soket yang di sini, ini yang tadinya berada di sini lah. Ini tegangan 5 volt yang mana ini? Tegangan 5 volt. Ini tadinya soketnya berada di sini, tapi sudah dipindah sini. Karena apa? Karena di sini mungkin ada yang bermasalah tegangan 5 voltnya, sehingga cari jalan pintas pakai cangkok seperti ini, dan akhirnya ini tidak normal. Tegangnya di sini mungkin naik sehingga menjebolkan bagian final atau bagian power amplinya. Sekarang kita cek tegangan ininya, outputnya dulu berapa volt keluarnya. Sekarang saatnya untuk cek tegangan. Kita gunakan skala 120 karena mungkin ini melonjak sehingga bagian power rusak. Kita tancapkan dulu untuk yang negatif, yang positif ya, dan yang negatif 40 volt, sangat besar sekali. Kemudian ini tadi yang tegangan 5 volt keluar berapa, karena di ini cangkok pakai ini tegangan 5 voltnya. Ini kita pakai skala 12, tegangan 5 volt ini asalnya dari sebelah sini. Jadi ada dioda yang menghasilkan tegangan 5 volt. Kita cek apakah betul 5 volt. Bentar. Tidak ada 5 volt, hanya 3 volt. Jadi permasalahannya ada di sebelah sini. Kita cek dulu untuk racian bagian ini biasanya 5 volt itu diberikan untuk memberikan tegangan di IC popel di sini. Biasanya sener atau dioda. Kita cek dulu untuk 5 volt, dioda 5 volt, dioda 5 volt ini. Nah, ternyata di sini elko dioda untuk tegangan positif dan negatifnya ini sobat-sobatku, ini mengapa kok turun. Ini ternyata elko nya kalau diukur hambatannya seperti ini,
kemudian kita cari lagi di sini, kita cek lagi diode. Nah di sini ini ada menuju ke diode. Nah ini ada diode yang mati di berapa ini, di 618, di 618 koit. Kemudian di sini juga ada diode, ini diode 4148 kelihatannya, sama di 8619. Jadi ini untuk tegangan 5 voltnya tidak full 5 volt. Ini ternyata di sini ada diode D618 dan D619 yang mati. Coba kita lepas, kemudian kita periksa lagi kalau ada komponen yang lainnya. Dua diode ini yang bermasalah, yaitu 618 dan 619. Jadi kita cek seperti ini. Anode ini kita kasih cek seperti ini tidak berjalan di sini. Kemudian kalau kita balik, ini juga tidak jalan untuk multimeternya. Kemudian yang sebelah sini di 619 ini kita balik, tidak bisa bergerak jarum multimeternya. Dan kalau kita balik seperti ini, jadi ini kedua diode ini mati. Kemudian kita lepaskan, nanti kita ganti ini pakai 4148 kelihatannya. Sekarang kita cek untuk transistornya. Ini transistor NPN C945 kelihatannya. Kita cek dulu, menghantar. Kalau ini E sama C bagus. Kemudian sebelah sini adalah IC untuk pengatur tegangan yang masuk ke kopel 431 kelihatannya. Ini tidak ada hubungan, tidak ada. Ini dibalik, kemudian ini dibalik lagi. Jadi cuma satu saja yang menghantar, yang lainnya tidak ada. Ini kalau dilihat yang asli di sini, ini bekas tapi kelihatannya masih bagus. Kita pegangi pakai tangan saja, dicek seperti ini. Tuh bisa jalan. Kemudian kalau sama yang tengah sama yang pinggir bisa. Coba ini kita lepas, kemudian kita ganti 431 nya. Untuk pengecekan hambatan tadi di tegangan 5 volt, ini elko untuk 5 volt
tadi diukur pakai multi. Ini kira-kira hambatannya kalau dibolak-balik ujung pengetesnya sama. Ternyata di sini ada resistor yang dari plus menghubung ke ground, 2 resistor yang di paralel 150 ohm. Jadi kelihatannya udah biasa normal seperti itu. Sekarang kita tinggal mencoba untuk mengukur tegangan 5 voltnya setelah penggantian diode 4148, 2 buah diode ini, dan satu IC 431. Untuk perbaikan bagian PSU alhamdulillah sudah selesai. Kita tinggal mengecek besar tegangannya yang keluar atau outputnya. Ini yang tadinya untuk PSU bagian power sampai 40 volt. Ini sekarang kita jajal, kita coba cek mesinnya, kita tancapkan tuh 30 volt. Ini yang positif, kemudian yang negatifnya juga sama 30 volt ya, bagian yang tengah ini ya, skala 120. Kemudian yang 5 volt tegangannya di sini 5 volt itu 5 volt ini sudah normal. Kemudian nanti kita tinggal cek sound. Sekian dulu untuk perbaikan PSU speaker aktif Polytron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.